Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedensari Tanggulangin dengan mengangkat topik jagalah sholat, Allah pun akan menjaga kita. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, tentu jika manfaat, share kepada kerabat. Selamat menyimak dan menyaksikan. Asyhadu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebelum materi khutbah disampaikan, setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali dengan kalimat usini wa iyyakum bittaqwallah. Aku berwasiat untuk diriku dan panjenengan semua untuk tetap senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam artian kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk senantiasa kita laksanakan, dan kepatuhan terhadap apapun larangan Allah untuk kita tinggalkan. Maka ketakwaan ini mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Dimanapun kita berada, kita senantiasa merasa diawasi dalam sekaligus mantap dan yakin senantiasa dijaga oleh Allah dengan ketakwaan itu. Sehingga dengan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, baik laki-laki maupun perempuan, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tercatat di dalam kitab Rohiqul Mahtum Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, bahwa Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriah di waktu duha. Di situ disampaikan bahwa di detik-detik Rasulullah wafat berada di pangkuan Aisyah, kemudian dipanggil putrinya yaitu Fatimah, kemudian cucunya Hasan dan Husain, dan yang terakhir
Ali bin Abi Thalib. Saat Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib dengan pesan, usikum bis shalah wa ma malakat aymanukum. Aku berpesan kepadamu Ali, jagalah sholat. Wa ma malakat aymanukum, makna secara letterlek adalah budak-budak perempuan yang engkau miliki. Tapi karena saat itu sudah tidak ada budak, maka sebagian mufasir menerjemahkan, jagalah, santunilah orang-orang yang lemah di antaramu. Kemudian Ali udah berdiri tegak, kemudian dibisiki lagi oleh Rasulullah dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Dari sepenggal kisah ini, saya akan mengangkat topik jagalah sholat, maka Allah pun akan menjaga kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang sholat, Allah memerintahkan kepada kita semua di dalam Al-Quran surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah kepada keluargamu bis sholat, untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan sholat beserta keluarga itu. La nas'aluka rizqa, aku tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki, wal 'aqibatul littaqwa, sebagai balasan buat orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini menunjukkan bahwa diterangkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bahwa tatkala seseorang menjaga sholat, maka sungguh irama kehidupan akan selaras dengan kehidupan ini, sehingga semakin disiplin tegak sholatnya 5 waktu, maka semakin disiplin tata kerja dan cara kerjanya. Jikalau disiplin tata kerja dan cara kerjanya, maka semangat untuk mendapatkan rezeki akan semakin luas dan melimpah. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar rezeki berupa uang, tapi semangat etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, maka inilah yang kemudian terpupuk di dalam dirinya, dan ini kemudian menjadi energi positif, dan energi positif ini akan tergetarkan dalam frekuensi yang sama terhadap orang-orang yang baik dalam menjalankan hidup ini. Ayat ini hubungannya atau munasabatul ayat adalah dihubungkan dengan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu semua, diri kamu semua, dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk betul-betul menjaga diri kita dari api neraka, menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan api neraka itu bukan hanya api neraka yang Allah sediakan di alam barzah nanti. Api neraka bukan hanya Allah sediakan di alam akhirat nanti, tapi Allah pun akan menyentuhkan neraka itu dalam kehidupan manusia, di mana di saat keberkahan hidup ini dicabut oleh Allah, maka bagi orang-orang yang menjaga sholatnya, maka Allah pun akan membentangkan keberkahan buat hidupnya. Dan inilah tidak heran tatkala Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnul Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amal apa yang paling Allah cintai? Maka sholatlah di awal waktunya.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari hadis ke-5513 dan 496, di dalam Sahih Muslim hadis ke-122. Dalam pertanyaan yang lain, Abdullah bertanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Pertanyaan ini pun Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktunya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari hadis 2574, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis 120. Dan Abdullah bertanya dalam pertanyaan yang lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Berarti jikalau amal ini lebih mendekatkan ke surga, berarti artinya adalah mafhum mukhalafahnya adalah amal apa yang lebih menjauhkan dari api neraka? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktunya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis 121. Apa makna as-salatu ala waqtiha? Salat yang dikerjakan di awal waktu. Maka ada beberapa waktu salat. Yang pertama adalah waktu yang utama, yang kedua adalah waktu yang sunnah, yang ketiga ada waktu yang makruh. Waktu yang utama di mana? Di saat kita mendengarkan suara azan di Masjid At-Tarbiyah ini. Di saat itu kita sudah siap dengan wudu kita, dan kemudian setelah kita mendengarkan azan, kita segera beranjak menuju masjid, langgar musola terdekat yang terdekat dengan rumah kita. Itulah waktu yang paling utama. Waktu yang makruh di mana? Waktu yang hampir habis. Taruhlah asar sekarang adalah jam 14 lebih 26 menit, jam 14 lebih 15 baru sholat, berarti 15 menit kemudian sudah masuk waktu asar. Orang yang demikian ini termasuk orang yang menunda-nunda, berarti sholatnya bukan mencari yang paling utama, tapi hanya sekedar gugur kewajiban. Maka orang-orang yang menjaga sholat dengan tepat waktu itu, maka janji Allah akan membentangkan rizki. Itulah yang kemudian Allah menegaskan, nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki. Apa itu rizki? Segala kebaikan yang Allah berikan dalam dimensi kehidupan kita berada di dunia ini. Bukan hanya itu, dimensi-dimensi yang Allah berikan adalah keselamatan di akhirat kelak. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa man ahsanal wudu, siapa yang menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal musalla, kemudian dia keluar ke masjid, lam yahruju illa sholat, dia tidak keluar ke masjid kecuali sholat, maka janji Rasulullah, lam yahdu khatwatan illa rufi'at lahu darajatan, tidak ada satu langkah kakinya kecuali setiap langkah kakinya itu Allah akan menaikkan derajatnya, wa hutta biha an sayyi'atan, dan sebab dengan setiap langkah itu Allah akan menghapus dosanya. Jikalau dalam hidup ini setiap langkah kaki diangkat derajat kita dan setiap langkah kaki dihapus dosa kita, maka itulah artinya yang dikandung maksud dengan nahnu narzuquk, kami akan memberimu rizki. Rizki berupa apa? Allah akan mengangkat derajat kita. Rizki apa? Allah menghapus dosa kita. Inilah yang kemudian sebagai penutup khutbah ini, sebagaimana diterangkan atau ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa orang pertama yang akan Allah bangkitkan dari alam barzah menuju alam akhirat itu adalah Rasulullah. Orang pertama yang bersujud kepada Allah adalah Rasulullah. Orang pertama yang diizinkan untuk berdiri tegak adalah Rasulullah.
Namun ketika Rasulullah berdiri tegak, Rasulullah menyampaikan pada sahabat bahwa ketika aku berdiri tegak, aku akan mencari umatku. Ini kemudian membuat tanda tanya dari sahabat, bagaimana ya Rasul engkau mencari umatmu dari umat Nabi Nuh sampai kiamat? Di dalam satu riwayat dari umat Nabi Nuh sampai umat panjenengan. Maka Rasulullah ketika menghadap ke depan, ke samping kanan, samping kiri, samping ke belakang, maka Rasulullah hanya melihat dari tanda min asaril wudu, dari tanda-tanda anggota tubuh yang dibasuh dengan wudu. Jadi umat Rasulullah Muhammad SAW adalah yang dicari adalah ada asaril wudu, min asaril wudu, sisa-sisa wudu dari anggota tubuh. Muka yang kita basuh dengan wudu, tangan yang kita basuh dengan wudu, kepala yang kita usap dengan wudu, telinga yang kita usap dengan wudu, kaki yang kita basuh dengan wudu. Itulah nanti yang akan menjadi tanda Rasulullah akan mencari umatnya dari umat-umat sejak Nabi Nuh sampai umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu nanti pada hari kiamat hanya ada dua baris. Baris yang pertama, baris yang anggota tubuhnya dibasuh dengan wudu. Baris yang kedua, baris yang tidak ada basuhan wudu, termasuk umat Rasulullah Muhammad yang tidak pernah sholat dan meninggalkan sholat. Maka ini akan kumpul dengan orang-orang yang tidak bersinar. Dan inilah yang kemudian akan menjadi pembuktian bahwa sebelum Rasulullah wafat bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, selepas aku meninggal dunia, apa yang menjadi hakku dari Allah? Maka Rasulullah malaikat Jibril menjawab bahwa hak yang Allah berikan buat engkau adalah seluruh pintu surga terbuka buatmu. Tapi jawaban ini tidak membuat Rasulullah puas. Maka kemudian malaikat Jibril melanjutkan, Allah akan mengharamkan umat Nabi terdahulu sebelum umatmu masuk surga. Kesimpulannya bahwa jika kita ingin dijaga oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, di dunia kita akan dilapangkan rezeki kita, di akhirat kita akan diselamatkan dari api neraka, bahkan baik neraka di alam barzah maupun neraka akhirat. Tidak ada pilihan lain adalah jaga sholat. Ketika kita sudah jaga sholat, apakah istri kita, anak kita, cucu kita sudah jaga sholat, itu yang penting. Karena masih dari Riyadhus Shalihin ada orang yang ahli ibadah, namun anak turunnya tidak ahli ibadah. Orang ini sudah di depan pintu surga, tidak jadi masuk surga lantaran ada anaknya, ada keturunan yang ada di dalam neraka, dan keturunannya yang ada di dalam neraka itu karena kesalahan orang tuanya. Maka orang ini tidak jadi masuk surga, tapi menyusul anaknya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.